adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Lina. Selamat hari Minggu Kak Siska. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah Kak Lina, tak terasa kita sudah memasuki Advent pertama Kak Lina. Iya Kakak. Nah Kak Lina, Advent itu apa ya Kak? Nah adik di rumah, Advent itu adalah hari penantian akan kedatangan Juru Selamat kita. Nah di minggu ibadah online Advent pertama ini, nah Kak Siska ajak adik-adik kita satukan hati, kita memuji, menyembah Tuhan dengan lagu pujian, satukanlah hati kami. Adik-adik di rumah kita bangkit berdiri ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Adik-adik, kita satukan hati kita, tundukkan kepala, kita mengambil sikap saat teduh. Amin. Kak Siska, Iya Kak. Kak Siska bahagia nggak hari ini? Pastinya selalu Kak, setiap hari. Selalu ya Kak Siska. Kenapa bahagia Kak? Bahagia karena Tuhan telah memberikan kedamaian dan keselamatan bagi kita yang mengikut Tuhan. Iya adik-adik di rumah, kalau kita selalu mengikut Tuhan, kita akan selalu merasakan kebahagiaan seperti lagu yang akan kita nyanyikan di Kidung Jemaat nomor 376, Ikut Dikau Saja Tuhan.
Adik-adik di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sambut dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami ucap syukur kembali Bapa di pagi hari ini, buat napas kehidupan dan kesehatan yang masih boleh kami nikmati hingga saat ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami dalam setiap langkah kami, di setiap hari-hari kami Bapa hingga saat ini. Kini kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kami hikmat agar kami selalu menjadi umat-Mu yang setia dan menjadi umat-Mu yang tak lupa bersyukur. Berkati juga ya Bapa, kami mau berdoa buat teman-teman kami di rumah dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberikan berkat dan kesehatan daripada-Mu saja Bapa. Bapa yang makasih, terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur padamu Bapa. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita membaca epistel kita minggu ini, kita bernyanyi bersama lewat lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, segala raja, raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita akan membaca epistel kita pada minggu ini, tertulis dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 5. Yesaya 40 ayat 1 sampai 5. Kita baca secara bergantian ya. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan, berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik di rumah, ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Yesaya 40 ayat 3. Kakak ulangi ya. Ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Kakak ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalan kita di minggu ini diambil dari
Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, adik-adik di rumah, sembari menghafal ayat hafalan kita minggu ini, mari sambil kita menyaksikan video teman-teman kita yang di minggu lalu ya. Kakak guru sekolah minggu, saya akan membacakan ayat hafalan saya pada minggu ini. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Shalom. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Terima kasih. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, gampang kan? Kakak ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalan kita di minggu ini diambil dari Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Dan adik-adik di rumah, jangan lupa ya mengirimkan video hafalannya di rumah pada kakak dan abang guru sekolah minggunya di rumah masing-masing ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57, Yesus lihat umatmu. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu bagi kehidupan kami, hingga sampai pada saat ini kami dapat kembali datang ke hadapan Tuhan dalam ibadah online sekolah minggu kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi cerita sekolah minggu kita pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4a. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya, Mika 5 ayat 1 sampai dengan 4a, demikian firman Tuhan. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda,
Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ini. Oleh karena itu kita duduk yang manis, kita dengarkan bersama-sama cerita dari Kak Fioni. Kita dengarkan ya. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu, selamat Minggu Advent pertama. Adik-adik tahu tidak kalau kita sudah memasuki Minggu Advent pertama, artinya kita mau mendekati masa apa? Apa yang kita tunggu, apa yang kita nanti-nantikan? Ada yang tahu tidak? Benar sekali, kita menantikan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, tadi kita sudah dengar, Inang Pendeta bilang kalau Yesus lahir di kota apa? Di kota Betlehem. Kota Betlehem tadi kota yang seperti apa? Kota yang kecil. Nah, hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk lihat satu video tentang seorang anak yang masih kecil, yang dimusuhi temannya, yang bertengkar, tapi dia menunjukkan sikap sebagai anak Tuhan yang luar biasa. Nah, kakak coba gini, kalau misalnya adik-adik bertengkar nih, kalah dalam permainan atau rebut-rebutan mainan, terus adik-adik dimusuhi, adik-adik dibilang enggak sportif, main curang. Kira-kira sebagai anak Tuhan, adik-adik akan menunjukkan sikap yang seperti apa? Yang pertama, adik-adik akan berusaha untuk berbaikan, untuk meminta maaf, untuk terus ajak ngobrol. Atau yang kedua, adik-adik malah cuek. Ya udah, kalau nggak mau temenan sama aku nggak apa-apa. Ayo, sebagai anak Tuhan kita harus memberikan sikap yang seperti apa? Nah, untuk tahu jawabannya, kakak mau adik-adik duduk yang rapi, pasang telinganya, kita sama-sama nonton video ini. Oke? Seri Buaro ketiga, Tiur Pembawa Damai Sejahtera. Tiur salah satu teman Anita juga. Ia sepupu dari Tigor. Ayah Tigor adalah seorang pengusaha sembako yang kaya raya. Karena Anita sejak kecil sudah kehilangan ayah dan ibunya, ia diurus oleh orang tua Tigor. Kita kembali lagi ke Tiur ya. Tiur itu orangnya lembut hati dan tidak suka bermusuhan dengan orang lain. Suatu kali Tiur berlatih bulu tangkis di lapangan dekat rumahnya. Tiur mengajak Erika untuk bermain bulu tangkis berpasangan melawan pasangan Tina dan Tini. Itu si kembar dari perumahan sebelah yang masih satu sekolah juga dengan mereka. Di set pertama, Tiur dan Erika kalah dari si kembar. Tetapi di set selanjutnya, Tiur dan Erika berhasil mengalahkan Tina dan Tini. Tina yang temperamental tidak menerima kekalahannya dengan sportif. Ia membanting raketnya dan meninggalkan kembarannya di lapangan. Tiur kaget
melihat sikap Tina, sementara Tini hanya terdiam sambil memungut raket kembarannya yang tergeletak di tengah lapangan itu. Sejak hari itu, Tina selalu melengos bila disapa Tiur dan Erika. Tini yang awalnya biasa saja, lama-lama juga bersikap yang sama. Hari-hari mereka menjadi tidak enak untuk dijalani. Padahal mereka sekelas loh dan memiliki arah pulang yang sama. Setiap selesai kelas terakhir, langsung Tina dan Tini menuju pintu keluar dan langsung pulang. Tiur sedih, namun tidak tahu apa yang harus ia perbuat. Ia lalu menelpon Heri, si ketua kelas, dan menanyakan apa yang sebaiknya ia lakukan. Keesokan harinya, mereka berempat dipanggil Heri dan diajak berbicara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, lagi-lagi Tina bersikap kurang sopan. Di saat Heri sedang menyampaikan maksudnya, Tina berdiri dan tanpa berkata apa, menggeser kursinya dan kasar. Lalu sambil memanting pintu, ia keluar. Ternyata hal yang sama diikuti Tini. Tiur semakin sedih karena upayanya untuk berdamai dengan si kembar gagal. Di malam hari sebelum tidur, Tiur berdoa kepada Tuhan dan meminta Tuhan membuka jalan agar ia dan Erika bisa berdamai dengan Tina dan Tini. Setelah beberapa lama, doa mereka terjawab. Kepala sekolah memanggil mereka berempat menjadi utusan sekolah untuk pertandingan bulu tangkis antar sekolah di tingkat kabupaten. Kepala sekolah menetapkan Tiur berpasangan dengan Tina. Lalu Erika berpasangan dengan Tini. Baik Tiur dan Tina sama-sama kaget mendengar keputusan itu. Tetapi mereka berdua tidak berani melawan. Selama latihan persiapan, Tina dan Tiur tidak saling bertegur sapa. Sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk datang lebih dahulu menyapa Tina saat mereka beristirahat. Tiur mengulurkan tangannya dengan berkata, "Bila pertandingan kita terakhir di lapangan komplek tempo hari melukaimu, aku Tiur meminta maaf." Ternyata tangan Tiur disambut oleh Tina dan ia pun meminta maaf. Sebelum mereka melanjutkan pertandingan, Tina sempat bertanya pada Tiur, "Yang salah itu kan aku karena tidak menerima hasil pertandingan dan marah-marah. Kok malah kamu yang minta maaf?" Tiur menjawab Tina, "Di gerejaku oleh kakak-kakak sekolah minggu, aku diajarkan bahwa kita semua adalah pembawa damai. Kita tidak membawa permusuhan atau kekacauan, tetapi membawa kedamaian." Tina yang masih keringatan memeluk Tiur dan berbisik, "Maafkan aku ya Tiur, kamu memang pembawa damai." Dan mereka kembali berkawan dan berjuang bersama dalam pertandingan yang menanti mereka. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah menonton video tentang Tiur yang bertengkar dengan Tina. Padahal itu terjadi karena Tina kalah main badminton dengan Tiur. Wah, langsung bertengkar, mereka langsung tidak temanan. Kira-kira adik-adik pernah tidak seperti itu? Bertengkar karena kalah game, karena kalah pertandingan, atau karena rebutan. Nah, lihatlah cara Tiur menyelesaikan masalah ini. Tiur merupakan anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak terang, anak-anak pembawa damai. Dia berusaha untuk berbaikan dengan Tina. Pertama dia melakukan apa tadi? Dia terus mencoba untuk mengajak Tina ngobrol. Dia di sekolah ketemu Tina, "Ayo kita
bersama-sama yuk melakukan ini, ayo kita sama-sama ke kelas. Tapi lihat, Tina acuh, Tina tidak mau berteman. Seperti itukah sikap anak-anak Tuhan, anak-anak pembawa damai? Tentu tidak. Lalu lihat, apakah Tiur berhenti begitu saja? Oh tidak, Tiur terus berusaha. Tiur terus ajak ngobrol, Tiur akhirnya meminta bantuan kepada ketua kelas. Setelah itu, setelah tidak bisa, Tiur akhirnya berdoa. Tiur meminta bantuan Tuhan, Tiur meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan mengetuk hati Tina. Hingga akhirnya Tina memaafkan Tiur. Nah, lihat bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa mampu mengetuk hati Tina. Hingga akhirnya Tiur dan Tina berbaikan. Ingat tidak Tiur tadi bilang apa? Aku akan berbaikan denganmu karena aku anak Tuhan. Tuhan pembawa damai, maka aku sebagai anaknya akan menjadi anak-anak damai. Kakak yakin dan percaya adik-adik sekolah minggu HKBP Jambi merupakan anak sekolah minggu yang luar biasa. Anak-anak terang, anak-anak pembawa damai. Nah, mulai hari ini kakak mau supaya adik-adik memiliki sikap yang seperti Tiur tadi ya. Jangan lupa kita adalah anak-anak terang. Nah, untuk meresponi firman Tuhan tadi, kakak mau ajak adik-adik untuk membuat lilin. Nah, Advent itu identik dengan perayaan lilin, penghidupan lilin, penyalaan lilin. Nah, ini kita buat lilin dari origami. Nanti setelah ini akan ada video untuk buat ini. Adik-adik jangan lupa foto dan kirim ke guru sekolah minggu. Sekian untuk cerita dan tugas sekolah minggu kita untuk minggu ini. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, adik-adik sekolah minggu tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Fioni. Nah, hari ini kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Biasanya kalau kita sudah masuk ke minggu-minggu Advent ini, kita langsung teringat bahwa sebentar lagi kita akan apa ayo? Iya, kita akan Natal. Natal itu memperingati hari kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini bercerita kepada kita tentang kedatangan juru selamat dari kota kecil yang namanya Bethlehem Efrata. Juru selamat yang lahir di kota kecil itu adalah sang pembawa damai sejahtera. Nah, adik-adik sekolah minggu tadi kita sudah dengarkan cerita bukan? Tentang seorang anak yang namanya Tiur. Walaupun Tiur masih kecil tetapi dia bisa menjadi pembawa damai. Tetap bisa menjadi anak Tuhan yang baik, yang bisa berdamai kepada orang yang tidak menyukainya, yang bisa berdamai kepada siapapun pada waktu dia sedang berteman. Nah, adik-adik sekolah minggu, Tiur itu masih kecil, tapi dia bisa menunjukkan satu hal yang besar yang dia lakukan dan itu yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi seseorang yang membawa damai. Sama seperti Bethlehem Efrata, kota kecil dari sekian banyak kota, tapi walaupun kecil justru disitulah lahir seorang raja damai yang membawa damai sejahtera, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang dikatakan dalam firman ini ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Damai sejahtera yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu sampai ke ujung bumi. Semua orang bisa menikmatinya. Dia lahir di kota kecil Bethlehem Efrata. Adik-adik sekolah minggu, walaupun kamu masih kecil, tapi kamu pun bisa
seperti Betlehem. Kamu bisa seperti Kristus. Kecil tapi membawa damai sejahtera untuk banyak orang. Walaupun kecil tapi bisa untuk melakukan hal yang besar yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu ingatlah, di minggu Advent yang pertama ini Tuhan menginginkan kamu, menginginkan kita semua menjadi orang-orang yang mau membawa damai dimanapun kita berada. Tuhan menyukai itu dan Tuhan mau kita menjadi anak yang sedemikian rupa. Mari kita tiru si Tiur ya, kita jangan mau terpancing untuk mau berantem. Jangan mau terpancing untuk mau bermusuhan. Jangan mau terpancing untuk berlawanan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi biarlah kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang kecil tapi bisa membawa damai sejahtera besar di tengah-tengah dunia. Semangat adik-adik, semangat Advent pertama, semangat untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga karena Tuhan mengajarkan kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini di dalam ibadah kami ini. Biarlah Tuhan dalam Advent pertama ini di masa-masa penantian kami akan kedatangan Kristus, semua kami terkhususnya anak-anak sekolah minggu-Mu akan mampu untuk menjadi pembawa damai sejahtera di tengah-tengah muka bumi ini. Kami percaya kalau Tuhan menyertai mereka, walaupun mereka masih kecil, tapi mereka akan mampu untuk melakukan hal yang besar yang Tuhan inginkan dari mereka, yaitu menjadi anak-anak terang Tuhan, pembawa damai. Kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, bersama siapapun mereka akan tetap mampu menunjukkan bahwa mereka anak-anak pembawa damai sejahtera yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita pada minggu Advent ini. Dengan harapan, mari kita bersama-sama menyambut Mesias Juru Selamat kita dengan penuh sukacita. Kita menyanyikan lagu dari buku ND nomor 48, Riyama Hita Sasude. Sambil mengumpulkan persembahan ya. Suruh
Ya, adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah sama-sama bernyanyi, berdoa, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Serta kita sudah memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita dengan sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat Advent yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Oke, 1, 2, 3. Kok ngambul? Fokus Kak. Terikon nih, Nam. Udah ya?